Tapi kalau orang dakwah, sepagi sepetang orang yang keluar dari jalan Allah pergi berdakwah, khairan minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Sepagi dan sepetang di jalan Allah. Kenapa kita tidak mau keluar dari jalan Allah? Kenapa kita masih sibuk di rumah kita? Umat Islam ini terlalu manja hari ini, Pak. Terlalu banyak nonton TV, nonton sinetron, terlalu banyak nonton YouTube. Orang tertipu syaitan, laknatul alaih hari ini, Pak. Menganggap sudah cukup dengan YouTube, menganggap sudah cukup dengan TV, radio. Ini tipuan, Pak. Sehingga orang merasa cukup berdakwah, berdakwah dengan media, Pak. Saya kalau berdakwah, Pak, demi Allah, Pak, ada istri saya, Pak. Saya nggak bawa handphone, Pak. Kalau saya pergi berdakwah, saya nggak pakai media apapun, karena saya yakin tersebarnya Islam dengan cara Nabi saja. Ini semua muamalah saja, ini semua ini hiburan saja. Daripada orang nonton TikTok nyanyi-nyanyi, lebih baik pengajian itu aja. Ini menjadi wasilah dakwah saja. Ingat, ini bukan dakwah. Ini bukan dakwah yang dimaksud Nabi. Dulu Rasulullah tidak punya Instagram, tidak punya Facebook, tidak punya TV, radio. Tapi dunia takluk Islam satu dunia. Sekarang kita punya Instagram. Sudah berapa orang kita Islamkan, Pak? Punya TV, punya radio. Tapi ingat, tak cukup dengan hanya menyiarkan TV dan kita tidak bergerakkan kaki kita. Kita tidak mau berkeringat naik gunung, turun gunung. Mereka merasa sudah cukup berdakwah dengan TV. Bukan itu. Karena agama ini ada 4 tingkat saja, Pak. Dakwah ilallah, ta'lim, tatalub, dzikir, ibadah, khidmat. Saya kalau ketemu ustaz-ustaz kondang, saya selalu katakan, Pak, berkeringatlah untuk berdakwah. Dakwah tidak boleh minta upah. Itu dakwah. Dakwah Nabi membesarkan Allah, mendatangi umat, bukan didatangi, bukan didatangkan, bukan diundang. Kita yang mengundang, kita yang mendatangi mereka. Dengan cara apa? Musyawarah. Nggak boleh nafsu, Pak. Kalau tidak musyawarah, yang didatang nanti orang-orang kaya aja, Pak. Lumayan tuh, Pak, sekali datang 100 juta, 50 juta, biasa itu, Pak. Coba datang ke orang miskin, Pak. Apa yang mau dikasih mereka? Karena makannya mereka nggak ada. Umat Islam sepertinya pura-pura tak mendengar. Sepertinya. Apa kabar yang kedua? Kerjaku menjadi kerja umatku. Kerjaku, kata Nabi, menjadi kerja umatku. Apa kerja Nabi? 2 saja. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Paham? Siang hari Nabi berkeringat untuk dakwah, malam hari Nabi menangis-nangis memohon hidayah. 2 surat, Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Artinya sama-sama berselimut. Orang kalau dingin itu berselimut, Pak. Ya. Jadi ada istilah orang dakwah, orang tabligh, ini ahbab dingin kan. Kenapa dia nggak berdakwah? Itu bahasa Al-Quran, Pak. Dingin itu bahasa Al-Quran. Bedanya ada. Al-Mudaththir itu orang yang berselimut ketika terbangun di siang hari, dia duduk berselimut. Al-Muzammil orang yang berselimut ketika tertidur terlelap di malam hari, disuruh bangun juga untuk qiyamul lail, hidupkan malam. Dan orang-orang yang malas-malasan siang hari tidak mau berdakwah, disuruh berdiri, qum fa'anzir, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir. Maknanya dakwah tidak boleh membesarkan siapapun selain Allah. Tidak ada Diri Sulaiman, tidak boleh bisa besarkan Diri Sulaiman, tidak boleh bisa besarkan UAS, tidak boleh bisa besarkan Ustaz Adi Hidayat, tidak boleh besarkan makhluk, Pak. Yang hebat Allah saja. Kadang-kadang dalam satu majelis besar, Pak, yang disanjung itu cuma ustaznya, lupa orang sama Allah. Bahkan dalam pesta politik kemarin banyak terdengar kata-kata, Pak, kalau ustaz ini turun tangan, menang kita. Allah nggak suka kalimat ini, Pak. Allah kasih kalah kau. Ya, nggak suka Allah besar-besarkan makhluk. Benar, Pak. Saya pernah hadir di satu majelis besar, Pak, jutaan orang hadir, wallahi jutaan orang hadir, ijtima' dakwah.
ada sungai Tonggine, di sebelah tuh ada lahan 3 km panjangnya, 1,5 km. Itu yang hadir minimal 4 juta orang Pak setiap tahun. Bizwa Istimewa namanya, saya pernah hadir Pak. Itu ulama yang berceramah, tak disebut namanya. Kita nggak tahu siapa yang ceramah, nggak ada fotonya. Gak perlu ada foto-foto Pak. Hari ini kita lupa membesarkan Allah, kita besarkan ustadz kita, besarkan majelis kita, besarkan organisasi kita, besarkan brand kita masing-masing, lupa membesarkan Allah. Mohon maaf, sehingga tidak sedikit hadirin mulia banyak ustadz-ustadz yang takut kehilangan jamaah daripada kehilangan Allah. Ya. Nah, jadi hadirin sekalian, ini penting, besarkan Allah. Berhentilah membangga-banggakan nenek moyang kita, membanggakan ayahku, bapakku, pamanku, temanku. Kamu tahu temanku kaya. Nah ada yang kaya, Allah yang kaya. Kalau bingung membesarkan makhluk, besarkan diri sendiri, orang lain. Oh aku, antum tahu kalau aku itu aku. Katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. La ilaha illallah. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, pak camat tidak punya kekuasaan, yang berkuasa hanya Allah saja. Tidak ada orang kaya. Mana yang kaya? Orang kaya, bapak aku kaya, sekarang aku kaya, itu harta bapak Allah yang punya, bentar lagi diambil sama Allah. Kalau enggak bapak yang diambil sama Allah. Apa yang mau dibangga-banggakan? Harta itu titipan. Kalau barang titipan jangan dibanggakan. Barang titipan kok dibanggakan? Aneh. Kan sering kita dengar dari para guru-guru kita, belajar dari tukang parkir, dititipin mobil dia tak sombong, meskipun Ferrari Pak, santai ya, ini barang punya orang, bukan punya aku, kok titip, bentar lagi diambil sama pemiliknya. Hari ini kita dititipin barang tapi sombong Pak, dititipin kekuasaan, pangkat, jabatan. Kasih tahu orang-orang itu, hai para pejabat, jabatanku ini Allah yang memberi. Aku ini naik pangkat bukan karena aku hebat, banyak yang lebih hebat dari aku tapi nggak naik pangkatnya, banyak. Hai artis-artis, kau terkenal bukan karena kau ganteng, banyak yang lebih ganteng tak terkenal. Bukan karena lagumu bagus merdu, banyak lagu-lagu bagus merdu Pak, tak viral Pak, nggak ada orang dengar lagu itu. Kalau Allah katakan terkenal, terkenal. Allah katakan enggak. Allah katakan naik. Allah katakan turun. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Karena intinya lemahnya iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Apa janji Allah, apa ancaman Allah, kita anggap main-main. Satu orang manusia mengancam kita, nggak tidur kita, nggak enak tidur kita Pak. Orang swasta, awas kau, aku tahu rumah, diancam Pak, kita ini nggak tahu. Itu Pak, mau kiamat dunia rasanya. Aduh siapa nih, haters nih. Tapi ribuan ancaman Allah kita nggak kesankan sedikit pun. Hari ini iman kita sebetulnya rusak. Kita lebih yakin dengan janji makhluk ketimbang janji Allah. Kalau orang kaya yang berita buru-buru datang taat. Orang kaya yang berita nih Pak, Bapak berangkatlah sana Pak ke Papua sana Pak, berangkat kita. Kadang-kadang nggak dikasih tahu gajinya, tapi udah yakin orang kaya yang suruh nggak mungkin nggak dikasih. Apalagi dikasih tahu gajinya. Bapak ke Papua yang 50 juta sebulan, mau nggak Pak? 4 bulan di sana Pak, kontrak, berangkat Pak. Kasih tahu istri, gimana nih dek, 4 bulan kita disuruh ke Papua sama bos nih. Tenang Bang, abang berangkatlah, 4 bulan itu sebentar Pak. Itu kalau urusan dunia Pak. Tapi kalau orang dakwah, sepagi sepetang orang yang keluar jalan Allah pergi berdakwah, khairan minad dunya wa ma fiha, kata Nabi, sepagi dan sepetang di jalan Allah. Kenapa kita tidak mau keluar jalan Allah? Kenapa kita masih sibuk di rumah kita? Umat Islam ini terlalu manja hari ini Pak. Terlalu banyak nonton TV, nonton sinetron, terlalu banyak nonton YouTube. Orang tertipu syaitan, laknatullah alaih hari ini Pak. Menganggap sudah cukup dengan YouTube, menganggap sudah cukup dengan TV, radio, sampai berani-berani mengatakan ini TV sunnah, ini radio sunnah. Nah ada cerita yang mana Nabi punya TV radio Pak. Ini tipuan Pak, sehingga orang merasa cukup berdakwah, berdakwah dengan media Pak. Saya kalau berdakwah Pak, demi Allah Pak, ada istri saya Pak, saya nggak bawa handphone Pak.
Kalau saya pergi berdakwah, saya nggak pakai media apapun, karena saya yakin tersebarnya Islam dengan cara Nabi saja. Ini semua muamalah saja, ini semua ini hiburan saja. Daripada orang nonton TikTok nyanyi-nyanyi, lebih baik pengajian itu aja. Ini menjadi wasilah dakwah saja. Ingat, ini bukan dakwah. Ini bukan dakwah yang dimaksud Nabi. Dulu Rasulullah tidak punya Instagram, hadirin sekalian, tidak punya Facebook, tidak punya TV radio, tapi dunia takluk Islam satu dunia. Sekarang kita punya Instagram, sudah berapa orang kita Islamkan, Pak? Punya TV, punya radio, tapi ingat, tak cukup dengan hanya menyiarkan TV dan kita tidak bergerakkan kaki kita. Kita tidak mau berkeringat naik gunung, turun gunung. Mereka merasa sudah cukup berdakwah dengan TV. Bukan itu, Pak. Saya ke Brunei, Pak, Bang, yang saya ke Brunei, ketemu orang, saya aduh, saya suka dia tengok Ustaz Dery di mana, saling sapa TV. Saling sapa TV lebih banyak subscriber dari Dery Sulaiman sekarang. 400.000 ya, di subscribe nanti, Pak, ya. Bagus, 24 jam saluran dakwah. Bagus, Pak. Tapi kalau bahasa saya, Pak, itu bukan dakwah, itu sekedar ta'lim saja. Itu salah satu sarana menuntut ilmu saja. Karena agama ini ada 4 tingkat saja, Pak. Dakwah ilallah, ta'lim, matlub, zikir, ibadah, khidmat. Saya kalau ketemu ustaz-ustaz kondang, saya selalu katakan, Pak, berkeringatlah untuk berdakwah. Dakwah tidak boleh minta upah, itu dakwah. Dakwah Nabi membesarkan Allah, mendatangi umat, bukan didatangi, bukan didatangkan, bukan diundang. Kita yang mengundang, kita yang mendatangi mereka. Dengan cara apa? Musyawarah. Nggak boleh nafsu, Pak. Kalau tidak musyawarah, yang didatang nanti orang-orang kaya aja, Pak. Lumayan tuh, Pak, sekali datang 100 juta, 50 juta, biasa itu, Pak. Coba datang ke orang miskin, Pak. Apa yang mau dikasih mereka? Karena makarnya mereka nggak ada. Banyak hari ini saya perhatikan, mohon maaf, Pak, orang tertipu dengan sosial media ini, tertipu dengan Instagram ini. Saya kalau dakwah, Bang Yan, benar-benar dakwah, pergi khuruj fisabilillah, tidak ada cara lain. Ketok rumah orang, one by one, satu persatu, seperti Nabi buat. Kami pernah diusir, Pak, dari satu rumah, satu orang cendekiawan, tokoh intelektual Islam, profesor, doktor, dosen di salah satu universitas Islam. Assalamualaikum, kami datang, dilihat berapa orang datang, udah ketahuan dari pakaiannya, ini jamaah tabligh ini, bodoh-bodoh nih. Assalamualaikum, dia buka pintu, satu senyum aku tak keluar. Iya, ada apa? Itu dia poin aja kalian, ada apa? Bikin malu Islam aja. Kita diamkan dia, Ustaz, Pak. Sekarang sudah ada telepon, kenapa nggak telepon saya? Speaker ada, nggak perlu datang-datang rumah lagi. Dulu Nabi datang ke rumah orang nggak ada speaker, sekarang ada speaker. Nggak bisa kirim WhatsApp, bisa kirim undangan sekarang. Kenapa begini? Ini dakwah zaman onta nih yang kalian buat. Dimarahin kalian. Sekarang kita hanya bisa menangis saja, Pak, nggak bisa apa-apa. Kemudian hadirin sekalian, Amir kami katakan, Pak, minta maaf, Pak, memang ini dakwah cara zaman onta. Seperti sholat yang kita lakukan itu sholat zaman onta, ya. Sholat kalau nggak ikut cara Nabi bukan sholat namanya, Pak. Dakwah kalau nggak ikut cara Nabi bukan dakwah namanya. Ya, ini boleh dipakai, silakan dipakai, tapi jangan terhenti di sini saja, Pak. Hari lain cukup, nggak mau lagi tetangga nggak didatangi, kampung sebelah nggak pernah dikunjungi. Sekarang Allah telah mudahkan dakwah, Pak, diciptakan pesawat terbang. Itu kenapa Allah gerakkan orang-orang kafir untuk menciptakan teknologi ini semua, Pak, untuk memudahkan kita berdakwah. Ya, kan mereka dihantar untuk berkhidmat kepada orang Islam.